jauh dan dekat, hai lihatlah ladang yang penuh. Jauh dan dekat, gandum semua sudah masak menunggu. Ya Tuhan, suruh penyanyi itu doa hamba-Mu. Suruhlah sebelum terlambat mengumpulkan gandum-Mu. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita awali ibadah kita dengan berdoa. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami panjatkan lagi kehadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih. Kami memuliakan nama-Mu oleh karena kami bisa rasakan berkat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan belajar firman Tuhan. Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami. Kami mendapatkan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa. Amin. Firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Saksi. Ayat tema terdapat dalam Kejadian 16 ayat 13. Bunyinya, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Kita ikuti akan penjelasannya. Penjelasannya adalah seperti ini. Kita hendaknya tidak berkecil hati jika hal-hal yang bersifat menguji datang. Jangan biarkan kemarahanmu bangkit. Kendalikan dirimu. Ketika hal-hal yang tampaknya tidak dapat dijelaskan terjadi, yang tampaknya tidak terjadi sesuai dengan buku nasihat agung, jangan biarkan kedamaianmu dirusak. Ingatlah bahwa ada seorang saksi, utusan surgawi di sisimu yang menjadi perisai, benteng pertahananmu. Kepadanya, jangan biarkan kedamaianmu dirusak. Ingatlah bahwa ada seorang saksi, utusan surgawi di sisimu, yang menjadi perisai, benteng pertahanan. Kepadanya itu engkau berlindung dan tinggal aman. Tetapi kata-kata yang bersifat membalas akan menghancurkan kedamaian dan kepercayaanmu pada Tuhan. Lalu, siapa yang terluka? Dia sendiri. Siapakah yang berduka dan terluka? Roh Kudus Allah. Di setiap kesempatan biarlah engkau dipersenjatai dan diperlengkapi dengan ada tertulis, Tuhan adalah perlengkapan perangmu di sebelah kanan dan di sebelah kirimu. Nah, luapan kata-kata yang tergesa-gesa mungkin menuntut untuk diekspresikan, tetapi katakanlah tidak. Saya tidak akan menginjakan kaki saya di wilayah iblis. Saya tidak akan mengorbankan kedamaian dan kehormatan saya sebagai anak Tuhan. Saya akan tetap berada di satu-satunya jalan yang aman, dekat di samping Yesus yang telah melakukan banyak hal untuk saya. Nah, jangan terkejut jika perubahan-perubahan besar terjadi. Jangan heran jika orang-orang yang merasa dirinya mampu berurusan dengan hati nurani sesamanya manusia dan yang mengendalikan pikiran dan talenta-talenta yang Tuhan telah berikan kepada mereka pada akhirnya harus undur dan tidak lagi berjalan bersama-sama dengan orang-orang yang mempercayai kebenaran. Nah, kebenaran membuat tuntutan yang terlalu besar bagi mereka. Ketika mereka mendapati bahwa mereka harus mati terhadap diri sendiri dan menghidupkan prinsip penyangkalan diri, mereka menjadi tidak senang karena mereka tidak dapat memuaskan hasrat penuh ambisi mereka untuk mengendalikan orang lain. Nah, tabiat asli mereka akan kelihatan. Beberapa dari mereka akan membuat iman mereka karam sepenuhnya. Memang mereka itu berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kata Yohanes, dan itu akan terjadi lagi. Nah, berpegang teguhlah pada kebenaran yang berharga dan menguduskan. Engkau berada di perkumpulan yang terbaik, dan para makhluk yang tinggi senang melihat tindakanmu. Engkau adalah tontonan bagi dunia, bagi para malaikat dan bagi umat manusia. Di dalam godaan pekerjaanmu adalah mempertahankan iman, hati nurani yang baik. Sementara yang lain telah mengesampingkan hati nurani yang murni itu, dan karenanya kandaslah iman mereka. Kesimpulan, apakah Tuhan mengharapkan saya untuk menjadi saksi bahkan ketika saya diserang atau diolok-olok? Kita bisa jawab itu dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk
kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami. Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu di hari yang baru ini. Maka kekuatan, iman, perlindungan, penyertaan Tuhan akan menjadi bagian kami semua dalam tugas, pekerjaan, baik kami secara pribadi maupun kaum keluarga kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Karena kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.